Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, sebagai bulan yang paling istimewa untuk umat Islam, Ramadan punya beberapa keutamaan yang tak dimiliki oleh bulan lain pada umumnya. Untuk itu, jangan sampai kita yang masih diberikan nikmat, kesehatan, serta umur panjang untuk bersua berleha-leha dengan bulan idaman ini, menyia-nyiakannya begitu saja semua fadilah yang ada di dalamnya. Untuk mencapai keutamaan Ramadan, seluruh umat Islam pun berlomba melakukan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya, seperti sholat tarawih yang tampak padat baik di masjid-masjid maupun musola-musola, tadarus Al-Quran yang terdengar syiar hampir di tiap sudut desa dan kota. Lalu ada pula sedekah takjil yang biasanya banyak sekali kita jumpai pada masjid-masjid yang berada di pinggir jalan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, yang itu semua dilakukan demi meraih keutamaan di bulan suci ini. Termasuk keutamaan tersebut terdapat 3 kado spesial di bulan suci Ramadan, yakni 1. Kasih sayang Allah atau rahmat. 2. Maghfirah atau ampunan Allah. Dan yang ketiga, iskuminana, terbebas dari api neraka dan masuk ke surga. Di dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, awalu syahr Ramadan rahmah wa awsatu maghfirah. Kemudian yang terakhir itu iskuminana wal akhirah iskuminana. Wallahu a'lam bil muradi. Permulaan bulan suci Ramadan merupakan rahmat, sementara itu masuk pada pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan, dan yang terakhir ialah pembebasan dari api dan siksa neraka. Ibnu Huzaimah. Memang kualitas dari hadis di atas adalah lemah atau dhaif, sementara yang dipaparkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Jami'ul Hadis, pasalnya dalil di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam kitab sahihnya, dan sumbernya ialah dari Ali ibn Jad'an, yang para ulama memvonisnya sebagai orang yang dhaif. Sementara itu, orang yang meriwayatkan hadis di atas itu berasal dari Ali ibnu Zaid, yaitu Yusuf bin Ziyad, yang divonisnya sebagai dhaif jiddan. Imam Suyuti Jami'ul Al-Hadis halaman 176, juz 3. Juz 107. Juz 23 halaman 176. Kendati begitu, hadis dhaif yang menerangkan tentang fadailul a'mal atau keutamaan amal ibadah seperti keutamaan puasa di Ramadan di atas, para ulama membolehkan untuk disampaikan ke publik serta diamalkan, selagi hal tersebut tidak berhubungan dengan akidah, misalnya menerangkan keesaan Allah atau mengenai hukum syariat, hukum sholat, puasa, dan lain sebagainya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang begitu penting dan harus sebisa mungkin kita raih sebagai seorang muslim. Karena peran rahmat Allah sangatlah besar untuk seorang hamba di akhirat nanti. Bisa jadi seseorang adalah hamba yang rajin beribadah, taat, dan lain sebagainya. Namun apabila tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadahnya tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Awalnya amalnya hanyalah sia-sia belaka. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk kita ketahui kisah seorang hamba yang taat beribadah selama 500 tahun. Namun dirinya masuk surga bukan lantaran ibadahnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya. Kisah kala itu malaikat Jibril bercerita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang sudah menugaskan engkau untuk menjadi seorang nabi, Allah punya seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba itu hidup serta beribadah di atas gunung selama 500 tahun lamanya." Singkat cerita, hamba tersebut memohon terhadap Allah Subhanahu wa taala agar mencabut nyawanya dalam kondisi sujud serta jasadnya sampai hari kiamat tiba tetap utuh. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Begitu di alam akhirat, Allah berkata pada hamba tersebut, "Hambaku, engkau aku masukkan ke dalam surga berkat rahmatku." Hamba itu kemudian menyangkal semestinya proses dia yang menjadikannya masuk ke dalam surga ialah berkah ibadahnya, berkat ibadahnya selama ratusan tahun tersebut, bukan lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, sesudah dihitung, ternyata berat rahmat Allah lebih besar ketimbang amal ibadah yang ia lakukan. Jadi tidak ada apa-apanya ibadah itu dengan rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memerintahkan malaikat untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam neraka. Sebelum ia dimasukkan ke dalam neraka, hamba tersebut mau mengakui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala memang lebih besar dan yang dapat menjadikannya masuk surga. Ia pun tak jadi dimasukkan ke neraka. Abu Lais As-Samarkandi, Tanbihul Ghafilin, halaman 63. Kisah di atas juga dipertegas dengan hadis riwayat Al-Hasan yang dicatat oleh Abu Lais As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin yang bunyinya, "Wahai Abadal, sekelompok wali Allah dari umatku tak akan masuk ke dalam surga lantaran mengerjakan sholat dan menunaikan ibadah puasa, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka sebab punya hati yang bersih, memiliki jiwa yang dermawan dan juga menyayangi terhadap sesama muslim." Abu Lais As-Samarkandi, Tanbihul Ghafilin, halaman 63. Demikian tadi pentingnya kita memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini demi meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti lantas kita menomorduakan ibadah dengan alasan mencari rahmat Allah lebih utama. Justru dengan ibadah inilah kita mampu menunjukkan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu faktor mendapatkan rahmatnya. Demikian kultum singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala keluputan
saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat memetik keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Wallahu alam bil muradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.